Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusoliswa dengan 12320080011. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan draft proposal sebagai tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Ida Farida CHMPD. Baik, langsung saja untuk judul dari proposal saya adalah penerapan lembar kerja berbasis proyek pada pembuatan edible coating dari limbah biji nangka untuk mengembangkan kinerja ilmiah siswa pada materi polimer. Latar belakang, penelitian ini dilatar belakangi oleh kritis lingkungan dan kesehatan akibat penggunaan polimer sintesis, yaitu menggunakan lilin dari minyak bumi dan juga morfolina dalam pengemasan makanan gitu, yang memicu kebutuhan mendesak agar alternatif biopolimer itu seperti edible coating itu dari limbah biji nangka. Nah, meskipun kaya akan pemanfaatan biji nangka itu masih minim nih, dan pengembangannya memerlukan penambahan gliserol untuk mengatasi sifat kaku dari lapisan film yang terbentuk. Nah, di sisi lain, pendidikan kimia saat ini masih menghadapi kesenjangan besar antara teori dan juga konteks nyata, di mana pembelajaran itu masih pasif gitu ya, menyebabkan rendahnya kinerja ilmiah siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menerapkan lembar kerja peserta didik berbasis proyek atau PJBL gitu ya pada pembuatan edible coating biji nangka guna menjembatani research gap sekaligus mengembangkan kinerja ilmiah siswa pada materi polimer secara terukur dan juga bermakna. Untuk rumusan masalahnya ada 3. Pertama, bagaimana keterlaksanaan dan kepraktisan pembelajaran materi polimer menggunakan lembar kerja berbasis proyek pada pembuatan edible coating dari limbah biji nangka. 2. Bagaimana peningkatan kinerja ilmiah siswa pada materi polimer setelah penerapan lembar kerja berbasis proyek pada pembuatan edible coating dari limbah biji nangka. 3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penerapan lembar kerja berbasis proyek pada pembuatan edible coating dari limbah biji nangka dalam pembelajaran materi polimer. Nah, untuk menjawab rumusan masalah tersebut gitu ya, di sini ada 3 tujuan juga. Pertama, mendeskripsikan keterlaksanaan dan menganalisis kepraktisan pembelajaran materi polimer menggunakan lembar kerja berbasis proyek pada pembuatan edible coating dari limbah biji nangka. 2. Menganalisis peningkatan kinerja ilmiah siswa pada materi polimer setelah menerapkan lembar kerja berbasis proyek pada pembuatan edible coating dari limbah biji nangka. Dan 3. Mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap penerapan lembar kerja berbasis proyek pada pembuatan edible coating dari limbah biji nangka dalam pembelajaran materi polimer. Nah, dari rumusan masalah dan tujuan tersebut di sini ada manfaatnya. Manfaat penelitian yang pertama, bagi peserta didik tentunya memfasilitasi penggunaan konsep polimer secara mendalam melalui pembelajaran kontekstual, melatih keterampilan kinerja ilmiah yang utuh, serta menumbuhkan karakter peduli lingkungan melalui pengolahan limbah. 2. Bagi pendidik nih khususnya, menyediakan alternatif perangkat pembelajaran proyek PJBL gitu, berbasis green chemistry yang inovatif dan aplikatif guna memperkaya variasi metode praktikum kimia di sekolah. 3. Bagi pengembangan pendidikan kimia nih, memberikan kontribusi teoritis mengenai integrasi sains material, yaitu edible coating tadi, ke dalam pedagogi kimia sekaligus memperkaya literatur pendidikan yang berorientasi pada penggunaan berkelanjutan. 4. Bagi masyarakat, mengedukasi mengenai potensi ekonomis limbah biji nangka sebagai solusi pengemas ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan sintesis. Nah, untuk kerangka pemikiran dari proposal ini adalah pertama itu kondisi awal, yaitu pembelajaran konvensional, dilanjut dengan siswa diarahkan untuk mengetahui gitu ya akar masalah dan mengetahui gitu kalau akar masalahnya tuh tadi setelah disebutkan gitu ya. Terus juga selanjutnya dampak kinerja ilmiah rendah. Nah, dari tiga permasalahan ini tuh dijawab dengan pertama, komponen solusi model PJBL, komponen solusi edible coating biji nangka, komponen solusi lembar kerja berbasis proyek. Nah, yang selanjutnya gitu ini tuh dipadu-padankan gitu ya, dan menghasilkan solusi yaitu proses integrasi dan aktivitas pembelajaran aktif berbasis proyek, yang dimana hasil akhirnya itu peningkatan kinerja ilmiah siswa. Oke, hasil-hasil penelitian ya. Penelitian ini mensintesis temuan ilmiah mengenai potensi pati biji nangka sebagai biopolimer alami yang efektif melindungi buah. Terus juga penggunaan LKPD berbasis proyek sebagai scaffolding untuk meningkatkan berpikir kritis dalam model PJBL, serta penerapan asesmen kinerja ilmiah berbasis tindakan doing science
Integrasi ketiga pilar ini tuh bertujuan mengisi celah penelitian melalui pengembangan perangkat ajar materi polimer yang menghubungkan inovasi material organik dengan peningkatan keterampilan proses sains secara nyata. Nah, ringkasan kajian teoritis. Penelitian ini tuh menggunakan PJBL berbasis konstruktivisme Vygotsky dengan LKPD sebagai scaffoldingnya. Nah, materi polimer ini tuh diintegrasikan melalui pembuatan edible coating tati biji nangka menggunakan plastida dari gliserol untuk pengembangan kinerja ilmiah siswa. Nah, mulai dari perumusan hipotesis hingga penarikan kesimpulan berbasis bukti. Nah, definisi operasionalnya adalah ada 5 gitu. Yang pertama adalah LKPD project, yaitu instrumen pemandu gitu scaffolding fase proyek siswa. Terus juga edible coating, pelapis buah alami dari pati biji nangka dan gliserol. 3. Kinerja ilmiah, praktik keterampilan proses sains siswa yang terukur. 4. Materi polimer, konsep makromolekul pada modifikasi biopolimer alami. Dan yang kelima, gliserol gitu ya, sebagai plasticizer untuk mengatur elastisitas lapisan polimer. Lanjut ke metodologi penelitian. Nah, di mana metodologi penelitian itu ada beberapa poin gitu ya. Nah, untuk poin pertama itu desain penelitian. Nah, desain penelitian yang dipakai adalah campuran gitu ya, mix method yang memadukan R&D, yaitu R&D adalah model 4D gitu ya, define, design, develop, dan quasi eksperimen. Nah, rancangannya tuh menggunakan one group pretest post-test design untuk mengukur efektivitas produk terhadap peningkatan kinerja ilmiah siswa. Untuk yang poin kedua, subjek penelitian, di mana lokasinya tuh nanti penelitiannya di SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung gitu ya, di daerah Cibiru, karena populasi dan sampelnya itu seluruh siswa kelas 12 IPA dengan satu kelas eksperimen yang dipilih secara purposive sampling gitu. Terus yang ketiga, poin ketiga, prosedur penelitian, di mana fase 1 R&D, pendefinisian kebutuhan, perancangan prototipe dari LKPD-nya gitu ya, validasi ahli dan juga uji praktis terbatas. Untuk fase 2-nya yaitu pelaksanaan eksperimen, di mana pengambilan data awal pretest, implementasi PJBL, berbantuan LKPD gitu ya, pembuatan edible coating dan pengambilan data akhir yaitu post-testnya. Untuk tahap akhirnya yaitu analisis data, triangulasi temuan dan juga penyusunan laporan. Yang keempat, instrumen penelitian. Di sini instrumen penelitiannya ada yang pertama lembar validasi untuk menilai teoritis produk itu isi, penyajian dan juga bahasa. Yang kedua yaitu rubrik kinerja ilmiah, mengukur 5 indikator keterampilan proses sains siswa secara real time gitu ya oleh pengamat atau oleh peneliti gitu ya. Yang ketiga itu lembar observasi, memantau keterlaksanaan sintak PJBL oleh guru atau pengamat atau guru pamong gitu ya. Terus yang keempat, angket respon, yaitu mengukur persepsi kepraktisan produk dari sudut pandang siswa, di mana nanti itu akan diberikan G-form gitu. Terus yang kelima adalah teknik pengumpulan data, di mana menggunakan expert judgment, yaitu penilaian pakar melalui lembar validasi sebelum uji lapangan. Terus juga ada angket digital, pengisian respon siswa melalui Google Form di akhir siklus project. Yang keenam, teknik analisis data. Teknik analisis data yang dipakai itu yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk analisis kualitatif yaitu reduksi dan verifikasi saran validator untuk perbaikan produk. Untuk analisis kuantitatifnya ada deskriptif, yaitu presentase rata-rata untuk data validitas, keterlaksanaan dan juga angket respon. Menggunakan inferensial, yaitu uji normalitas dan uji beda, yaitu very sample test atau Wilcoxon, untuk melihat signifikansi peningkatan. Terus juga menggunakan uji endgame, menghitung besaran peningkatan kinerja ilmiah ya, skala rendah, skala rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya untuk jadwal penelitian, di mana penelitian itu dilaksanakan selama 4 bulan gitu ya, dari bulan Januari sampai bulan April, dengan tahap implementasi di kelas secara langsung gitu ya, sebanyak 5 kali pertemuan saja, melalui skenario berikut, di mana tahap pertama itu tahap persiapan dan juga pengembangan itu 1-2 bulan, di mana nanti saya mempersiapkan dari segi LKPD, penilaian materi dan lain-lain yang nantinya akan divalidasi oleh oleh dosen pembimbing dan juga dosen terkait gitu ya, terkait materi yang lebih ke dosen yang expert di bidang materi tersebut. Terus yang kedua yaitu tahap implementasi,
skenarionya tuh 5 pertemuan di bulan ketiga gitu ya. Dimana pertemuan pertama kita melakukan pretest, yaitu orientasi project dan juga perencanaan kerja. Pertemuan kedua itu melaksanakan praktikum ekstraksi pati, di mana nanti diberikan gitu ya biji nangka yang selanjutnya akan diekstraksi. Itu untuk praktikum pertama. Di pertemuan ketiga yaitu formulasi dan aplikasi edible coating, yaitu tadi di pertemuan sebelumnya kan sudah mendapatkan ekstrak pati yang prosesnya pun lama gitu ya, harus dijemur. Nah, jadi di pertemuan ketiga kita akan memformulasikan ekstrak pati tadi itu dicampur dengan gliserol untuk sebagai plasticizer gitu ya. Nah, itu di pertemuan ketiga. Nah, untuk pertemuan keempat yaitu monitoring terbimbing dan observasi fisik buah. Nah, di pertemuan ketiga itu coatingnya tuh langsung dicoba ke buah gitu ya, buah tertentu yang nantinya tuh dicek berkala gitu setiap di pertemuan 4 khususnya. Berarti ada jarak 1 minggu gitu untuk melihat apakah ada perubahan signifikan gitu ya dari buah-buah yang memakai edible coating dari pati biji nangka. Terus juga pertemuan kelima yaitu presentasi hasil project, post test dan juga pengisian angket respon. Nah, setelah dari tahap-tahap tersebut, tahap pelaksanaan, ada tahap akhir yaitu di bulan keempat, yaitu analisis data statistik menggunakan engine dan juga UJT dan data deskriptif. Terus juga penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan akhir skripsi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.